Halo, saya Nurdiana Prianto. Kembali lagi di sesi Live Story Moment. Siapa di sini yang umurnya 5 sampai 12 tahun, terus 13 tahun sampai 18 tahun, 19 tahun sampai 25 tahun? Haha, komen di kolom komentar ya teman-teman ya. Di sesi Live Story Moment kali ini saya mau bercerita sedikit tentang pengalaman saya dari saya kecil sampai saya di umur 27 tahun ya teman-teman ya. Waktu saya kecil dulu saya cukup menyanyiakan waktu saya, ya tau lah ya kan. Kalau kita kecil-kecil ini kan sukanya main-main gitu kan. Nggak ada kepikiran untuk belajar gitu ya kan. Jadi saya cukup banyak menyanyiakan waktu saya semasa saya kecil dulu lah ya. Dan ya, sampai hari ini, tepatnya saya di umur 27 tahun, saya tidak punya skill ya, tidak punya keahlian gitu. Karena ya itu tadi, yang tahu saya hanya bermain, 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 tanpa memikirkannya masa depan pada saat itu ya. Saat saya sudah dewasa, baru terasa yang saya buat dulu waktu kecil gitu kan. Tidak terlalu memikirkan masa depan. Padahal kalau dipikir-pikir dulu banyaklah peluang gitu kan. Tapi saya pribadinya tidak begitu apa ya, suka gitu hal-hal yang seperti itu karena menurut saya tidak relevan untuk anak-anak seumuran saya melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang saya sadari saat ini, jika saya mau gitu kan melakukan hal-hal yang positif, mungkin saya sudah berada di jalan yang benar, tapi saya lebih milih untuk bersantai-santai atau bermain-main lah gitu ya. Kalau dulu tuh disuruh belajar, saya tuh pura-pura belajar. Jika ada orang tua saya lihat, saya pura-pura mengerjakan PR atau sibuk gitu belajar. Padahal saya di situ berpura-pura belajar ya. Pada saat itu memang saya merasa berhasil membohongi orang tua saya. Tapi dampaknya saat saya sudah dewasa gitu kan. Alhasil saya tidak punya cukup ilmu gitu. Dan di sekolah pun saya selalu mendapatkan ranking yang terakhir ya. Maupun itu SD, SMP, dan SMK pun saya ranking terakhir itu. Saya yakin kalau ranking terakhir itu bukan karena saya bodoh atau tidak pintar, tetapi itu karena saya malas. Saya yakin itu. Karena saya malas belajar saja. Coba kalau saya serius, mungkin saya juara satu tuh. Mimpi. Tapi tak mustahil, pasti bisa. Apalagi kalau misalnya di dalam kelas tuh saya apa ya, tidak fokus untuk belajar gitu. Karena saya tidak menyukai belajar ya. Apalagi belajar di sekolah itu kan kebanyakan teori ya. Saya nggak suka teori gitu. Tapi saya sukanya praktek gitu. Meskipun prakteknya belum tentu apa ya, berhasil. Tapi saya suka ngelakuin hal-hal yang di luar nalar lah. Seingat saya dulu, waktu saya SD, saya pernah juara 5 ya, 5 besar dari 40 orang. Tapi itu apa ya, semester pertama dan kelas 1 SD gitu. Nah, di situ saya makin yakin, saya yakin-yakinnya kalau saya itu tidak bodoh gitu kan, tidak pintar atau tidak cerdas, saya yakin itu. Ada potensi lah kira-kira untuk ya meraih peringkat-peringkat 10 besar gitu. Pasti bisa saya. Cuman ya itu tadi mungkin karena malas ya belajar ya. Salah satunya tadi tidak tahu apa gunanya pendidikan gitu kan. Belum tahu efek dan dampaknya ke depan seperti apa. Saya tidak tahu gitu. Dan di sekolah pun dari SD sampai SMK itu saya itu
tergolong kalau naik kelas tuh sukanya naiknya naik kasihan gitu kan. Ya karena kan mungkin guru tuh kasihan punya pertimbangan kalau misalnya anak ini tinggal, kasihan umurnya gitu kan. Dan sekolah pun rasa saya jelek juga nama sekolahnya kalau punya murid yang terlalu lama di suatu sekolah gitu kan. Apalagi sering tinggal gitu kan. Saya yakin nggak akan mau sekolah dapat predikat jelek gitu kan. Dan saat sekolah pun saya juga sering mendapatkan remedial, terutama saat saya SMK. Kalau udah apa ya, selesai ujian gitu kan, saya yakin aja itu. Jadi misalnya jika ada siswa-siswa yang remedial, guru-guru itu akan memampangkan di mading ya. Kalau ada siswa-siswanya yang remedial gitu. Jadi saya dengan yakin dan pede saya pasti ada remedial. Nah, seingat saya rekor terbesar itu sampai 12 mata pelajaran remedial. Mungkin hanya olahraga mungkin yang tidak apa ya, mata pelajaran jasmani yang tidak remedial gitu kan. Dan singkat cerita, luluslah saya sekolah SMK pada saat itu ya dengan nilai ijazah yang tidak memuaskan bagi siswa-siswa yang berprestasi atau yang ambisius. Kalau biasanya pada anak-anak SMA sederajat itu tidak jauh-jauh kalau apa ya masih sampai 2024 peminatnya masih tinggi itu seperti TNI, Polri, dan ASN biasanya itu ya. Karena ada juga beberapa instansi yang menerima SMA sederajat gitu. Dan pada saat itu saya ikutlah tes kan, tes polisi gitu. Pada pertama kali tes, ya dan alhasilnya saya gagal ya kan. Karena apa tadi? Ya karena malas gitu kan. Cita-cita tinggi, setinggi-tinggi langit. Tapi effortnya nggak ada gitu untuk mendapatkan apa yang kita inginkan gitu kan. Disuruh latihan malah nggak mau latihan, disuruh belajar nggak mau belajar, tapi maunya jadi polisi gitu kan. Mana ada orang yang kayak gitu kan. Mungkin kalau ada pun sejuta banding satu lah ada gitu. Pada saat itu saya disuruh kuliah, tapi saya tidak berminat kuliah ya. Meskipun banyak setelah orang tamat sekolah SMA lebih tepatnya akan melanjutkan apa ya pendidikan selanjutnya itu kuliah ya kan. Tapi saya tidak mau gitu kan. Padahal kalau dipikir-pikir banyak tuh yang tidak mempunyai biaya untuk kuliah tapi mereka sangat ambis untuk mendapatkan pendidikan jenjang perguruan tinggi atau kuliah itu ya. Sedangkan saya dibiayai gratis pun oleh orang tua saya pun tidak mau. Karena menurut saya pada situ kuliah bukanlah jalan satu-satunya untuk menuju sukses gitu kan. Masih banyak jalan lain selain apa ya, selain kuliah untuk sukses gitu kan. Apalagi pada saat itu kuat sekali rumor-rumornya banyak sarjana menganggur gitu kan. Dan itu juga yang membuat saya pesimis kuliah pada saat itu kan. Jadi akhirnya saya memutuskan tidak kuliah sampai saya umur 25 ya. Ya, karena saya tidak mau kuliah, saya coba-coba ya mencari pekerjaan dengan ya berbekal ijazah SMA, mulai dari pengantar makanan atau catering, terus ojol, terus kurir paket, bukan kurir narkoba ya. Terus yang terakhir baru jadi satpam atau security, ya kan? Ya, dari saya tamat umur 18 tahun sampai di umur 25 tahun lumayan banyak saya ikut-ikut kerja seperti itu ya. Dan alhasil saya nggak kuat gitu kan. Saya merasa di kota saya atau di Indonesia mungkin ya, ijazah itu menentukan pekerjaan gitu. Misal gaji
tamat SMA sama tamatan S1, kalau dari segi gaji, kalau saya amati gitu tidak terlalu jauh beda. Contoh gaji satpam contohnya 4 juta dan gaji tamatan S1 4,5 juta gitu. Tapi dari sisi jam kerja, jam kerjanya lebih sakit tamatan SMA gitu. Tapi kalau yang ijazah satu itu lebih fleksibel gitu atau lebih santai lah, nggak terikat. Cuman saya rasa ya tidak sakit tamat SMA lah gitu. Ini menurut saya loh ya. Jadi setelah saya berkelana gitu kan, sampai pada saat itu umur 25 tahun, ya saya pun tidak sengaja berjumpa dengan abang saya ya. Saya berjumpa dengan abang saya dan pada situ awal-awal tahun 2022 lah kira-kira. Jadi pada malam itu berbincang-bincang lah saya dengan abang saya kan. Ngobrol santai, iseng-iseng nanya kerjaan gitu kan. Terus disitulah saya sharing bahwasanya, bukan sharing sih, saya curhat lah. Inti ceritanya itu saya sama abang saya bilang, gimana ya mas, saya bilang. Kalau begini terus mungkin tidak akan cukup untuk hidup saya gitu. Saya bilang gitu ke mas saya kan. Karena posisinya saya udah menikah di situ ya. Di umur 24 tahun tuh saya udah menikah. Saya menganggap ya gaji 4 juta itu udah cukup banyak menurut saya. Ternyata setelah saya jalani pada saat berumah tangga, gaji 4 juta itu nggak cukup gitu. Karena terlalu banyak kebutuhan di sana dan abang saya dengan jurus ninjanya menawarkan kuliah seperti tawaran lama orang tua saya ya kan. Disitulah saya berpikir sebenarnya dalam hati saya mau gitu kan, mau untuk kuliah. Cuman ya kembali lagi, saya udah punya tanggungan, saya udah menikah dan istri saya pun sudah mengandung pada saat itu. Saya udah kayaknya udah mati langkah gitu untuk apa ya, untuk survive tuh mati langkah gitu. Karena sumber penghasilan saya ya dari pekerjaan saya yang saat itu saya jalani ya kan. Tetapi abang saya itu meyakini saya untuk tetap kuliah gitu kan. Dan saya pun cukup ragu pada saat itu kan. Dan abang saya terus meyakini saya. Dan akhirnya saya mantap juga lah untuk kuliah gitu kan. Jadi beliau bilang kalau kamu memang serius kuliah, ya udah kamu cari tempat kuliahnya, kamu urus pendaftarannya, kamu pergi tes, selesaikan. Mas nggak mau tahu. Pokoknya kamu kuliah, Mas tinggal bayar aja. Nah, disitulah saya mulai berpikir ya kan. Karena kalau dulu saya, apa ya, semua segala hal tuh harus ketergantungan dengan orang lain. Tapi pada saat itu, saya tergerak aja hati saya untuk menyelesaikan apa persyaratan untuk menjadi mahasiswa di kampus yang saya daftar gitu ya. Ya, tepatnya di tahun 2022 itu sehabis Lebaran, saya pun menekadkan diri meskipun tidak apa ya, tidak punya cukup tabungan untuk hidup setelah resign nanti. Dan saya ngomong ke pimpinan saya bahwasanya saya resign gitu. Dan pimpinan saya mengizinkan saya untuk resign dan karena alasan saya cukup logis karena saya mau melanjutkan kuliah saya bilang. Ya, pimpinan ya mungkin terima-terima aja ya kan karena banyak yang mengantri. Kalau saya keluar dari pekerjaan itu ada ribuan orang yang mengantri untuk menduduki jabatan atau pekerjaan saya ya kan. Karena di kota saya cukup besar gaji seorang pengamanan, cukup besar gajinya 4 juta di antara pengamanan-pengamanan tempat lainnya ya. Dan setelah saya resign, 3 bulan kemudian barulah saya kuliah gitu kan. Pesan dari saya kalau usia teman-teman masih produktif, pergunakanlah dengan baik ya. Atau usianya masih usia sekolah atau usia-usia mahasiswa atau usia
usia sekolah atau kuliahan selesaikan dengan baik. Misalkan udah rasanya gimana ya? Udah salah jalan, kembali ke jalan yang lurus. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya teman-teman. Karena apa yang teman-teman kerja lakukan pada saat itu hasilnya bukan secara langsung terjadi ya. Tapi mungkin beberapa tahun ke depan baru ada efek atau dampaknya ya. Maka dari itu gunakanlah waktu sebaik-baiknya karena tidak terasa saat ini teman-teman masih sekolah kan. Apalagi masa yang menyenangkan tuh mungkin pada mayoritas orang di usia-usia SMA derajat itulah kan. Jadi terlena mereka kan. Contohnya saya, kalau nggak salah, kalau 10 tahun yang lalu itu umur saya masih 17 tahun gitu kan. Masih usia bermain itu, lagi senang-senangnya gitu kan. Tapi 10 tahun kemudian saya nggak sadar, saya udah menikah, punya anak juga sekarang. Ya, hidup pun ya, belum jelas gitu kan. Makanya nggak terasa 10 tahun itu teman. Oke, sekian dulu mungkin sesi live story momen kita kali ini. Semoga kita jumpa di episode-episode selanjutnya. Bye bye.